Ruang angkasa itu kan gelap. Kenapa cahaya matahari bisa sampai bumi? Ruang angkasa memang terlihat gelap karena hampir hampa udara, tidak seperti atmosfer bumi yang memungkinkan cahaya tersebar ke segala arah, sehingga langit terlihat biru di siang hari. Namun, meskipun ruang angkasa gelap, cahaya matahari tetap bisa sampai ke bumi, karena cahaya merambat lurus melalui ruang hampa tanpa memerlukan medium. Mengapa cahaya matahari bisa sampai ke bumi? Cahaya merambat tanpa medium. Use personally people in the grace the same themes. You mention place come. Cahaya matahari adalah gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium, seperti udara atau partikel untuk merambat. Berbeda dengan suara yang memerlukan medium, misalnya udara. Cahaya justru bisa bergerak paling efisien dalam ruang hampa. Tidak ada hamburan cahaya di ruang angkasa. Di bumi, cahaya matahari dihamburkan oleh molekul udara dan partikel debu, membuat langit terang. Di ruang angkasa, karena hampir tidak ada partikel, cahaya tidak terhambur, sehingga ruang tetap gelap meskipun ada cahaya matahari yang melintas. Kecepatan cahaya yang sangat cepat. Cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik, sehingga hanya butuh 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak matahari bumi, sekitar 150 juta kilometer. Analogi sederhana. Bayangkan Anda berada di ruangan gelap dengan jendela kecil. Jika ada lampu kuat di luar, cahayanya akan masuk melalui jendela dan menerangi lantai. Tapi ruangan di sekitarnya tetap gelap, karena tidak ada partikel, debu atau udara yang memantulkan cahaya. Ruang angkasa seperti ruangan gelap itu, cahaya matahari lolos langsung ke bumi tanpa menerangi ruang di sekitarnya. Warna langit di Mars merah muda, karena partikel debu tipis di atmosfernya menghamburkan cahaya berbeda dari bumi. Astronot di ISS melihat matahari sebagai bola putih terang di langit hitam pekat, karena tidak ada atmosfer yang menyebarkan cahaya. Jadi, kegelapan ruang angkasa bukan berarti tidak ada cahaya, melainkan karena tidak ada partikel yang memantulkannya ke mata kita. Cahaya matahari sampai ke bumi karena ia bisa merambat lurus melalui vakum. Selain faktor cahaya merambat lurus dalam vakum, ada beberapa alasan lain mengapa ruang angkasa terlihat gelap meski dipenuhi cahaya matahari dan bintang. Tidak ada atmosfer untuk menghamburkan cahaya di bumi. Atmosfer, terutama nitrogen dan oksigen, menghamburkan cahaya matahari ke segala arah, sehingga langit terlihat terang. Di ruang angkasa yang hampa, tidak ada partikel yang menghamburkan cahaya, sehingga hanya objek yang terkena cahaya langsung, seperti bumi atau bulan yang terlihat, sementara latar belakangnya tetap hitam. Jarak bintang yang sangat jauh. Meski alam semesta dipenuhi bintang, jaraknya begitu jauh sehingga cahayanya terlalu redup untuk diterima mata manusia. Terdispersi, menyebar di ruang kosong sebelum sampai ke kita. Analoginya, bayangkan Anda berada di tengah hutan di malam hari. Jika ada satu lentera dekat Anda akan melihatnya terang. Tapi ribuan lentera yang berjarak puluhan kilometer hanya akan terlihat sebagai titik-titik redup. Tidak cukup untuk menerangi seluruh hutan. 3. Ekspansi alam semesta. Efek Doppler kosmologis. Bintang-bintang jauh bergerak menjauhi kita karena alam semesta mengembang. Akibatnya, cahaya mereka first shift, bergeser ke spektrum merah, inframerah, yang tidak terlihat mata manusia. Ini membuat langit makin gelap jika diamati dengan mata telanjang. 4. Keterbatasan mata manusia. Mata kita hanya sensitif pada cahaya tampak, visible light. Jika semua cahaya di alam semesta, termasuk radio, sinar X, inframerah, bisa kita lihat, langit mungkin tidak akan gelap. Contoh,
Foto langit dari teleskop Hubble menunjukkan ribuan bintang atau galaksi. Tapi mata telanjang hanya melihat kegelapan karena cahaya mereka terlalu lemah. Kesimpulan ruang angkasa gelap karena tidak ada medium, udara atau debu untuk menghamburkan cahaya. Cahaya bintang-bintang jauh terlalu redup atau bergeser ke spektrum tak kasat mata. Mata manusia terbatas menangkap cahaya redup. Tapi jangan salah, jika mata kita bisa menangkap semua panjang gelombang cahaya, langit mungkin akan terlihat penuh dengan cahaya. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.